Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Saguanto dalam program acara Saling Sapa, di mana program ini melalui live IG dan eh, menghadirkan bintang tamu, narasumber yang pada hari ini maaf sekali ada sedikit masalah di jaringan, tapi kita akan terus nyoba, semoga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya nyambung. Enggak, Mas Mancung, 2020 enggak telat. Emang agak trouble jaringannya karena tamunya istimewa, ya istimewa juga jaringannya. Ya, akhirnya beliaunya sampai di halaman rumahnya karena kalau dalam rumah jaringannya nggak bagus. Ya, mungkin perkenalan dulu, Bang Zai. Ya, perkenalkan, nama saya Bang Zai. Oh, aku Kote jadi, Mas Mancung ya. Ya, oke, Mbak Mancung 2020. Orang yang selalu rajin stay tune di acara Saling Sapa. Ya, ini Bang Zai. Abang Zai perkenalkan. Beliau ini salah seorang produsen snack atau makanan ringan yang produknya bisa dikatakan sekarang itu sudah go internasional. Saya nggak ngomong go nasional karena sudah ekspor gitu kan, dan sudah sempat masuk ke jaringannya Indomaret dan sekarang sudah masuk ke jaringannya Kacang Dua Kelinci ya Mas. Iya. Dan omsetnya sudah ratusan juta sekarang. Salut saya. Dan bisa dibilang orang sukses. Tapi yang saya salut dari beliau, beliau ini bukan orang yang tambah sukses terus gayanya makin gak karu-karuan, tapi makin sukses, makin membumi, makin makin tawadu, dan itu yang saya suka dari beliau. Mungkin diceritain dari awal Mas Zen, Bang Zai. Jadi ceritanya awalnya kan kalau saya tahu sampean ini dulu penjaga kolam. Iya. Nah, ini siapa yang ceritain? Itu tahun 2014. 2014. Saya ya, kerja jaga kolam lele. Mungkin kalau di Malang tahu Sena Putra lah. Saya Tahu. kerja di Sena Putra. Itu kerja jaga kolam lele. Oh, yang dibuat mancing ya? Yang dibuat mancing ya? Sebelahnya kolam renang ya? Iya. Sekarang nggak ada, sudah nggak ada, bubar udah. Jaga setahun setengah, saya jaga kolam itu kurang lebih setahun setengah kalau nggak salah. Terus? Sama karena jaga kolam lele kan sering dapat dikasih orang ikan. Terus? Nah, itu saya sama ibu saya dibuat abon lele. Awalnya kan produk saya kan abon lele. Itu yang buat ibu saya. Oh, jadi pertama kali membuat produk itu adalah abon lele, dan lelenya pun pada saat itu juga karena sering dikasih orang mancing itu ya. Iya. Nah, keren. Berarti kan semangatnya making money from zero kan gitu. Oh, juga iya. Semangatnya kan ora bondo opo-opo ya. Iya. Nah, pertama kali yang masak ya, ya lepas yang masak siapapun, yang penting kan sudah punya produk gitu kan. Produk itu pertama kali jualnya gimana sampean? pertama sih ikut KWP, ikut kelompok tani wanita itu. Nah, itu mayoritas anggotanya ibu-ibu. Nah, saya dan teman saya berdua yang laki-laki, semuanya ibu-ibu anggotanya. Terus pokoknya ikut di komunitas masih ibu-ibu teleponi ya, orang urusan ya.
Ya. Nekat. Pasar Ya. gitu. Semata-mata biar kalau ada bazar gratis ya. Iya. Nah, betul. Ya. Terus. Soalnya kan tadi saya itu kan Pak, istri saya sudah di luar negeri, saya di TKW. Jadi saya di rumah sama 3 anak saya. Hmm. Ya, sudah Jadi tahun saat itu sampai istri pun harus bantu ekonomi keluarga jangan jadi TKW ya. iya. Jadi kayak saat itu sih kebalik, bukan saya yang bukan saya yang kasih nafkah, istri saya yang kasih nafkah. Cowok mahal sampai berarti. Jarang loh, cowok dapat di nafkah itu kan berarti sampai mahal harganya. terus, Saya lebih sering. terus, ceritain lagi. Kemudian setelah ikut KWT, setelah ikut pameran, ketemu dinas pertanian dan perikanan. Nah, itu sama bina KWT-nya suruh ikut dinas pertanian dan pertanian, ikut pelatihan, Kota itu ya? ikut bahasa. Iya, di kota. Kota. Nah, Terus? singkat cerita, akhirnya diminta membuat kelompok budidaya ikan lele. Oh. Jadi daripada kalau kan jaga kolam kan menggantungkan dikasih orang, lah kalau banyak orderan kan bahan bakunya nggak ada, Betul. kurang lah. Sarankan buat kelompok budidaya waktu itu. Akhirnya kita buat kelompok budidaya, anggotanya 10 orang di tempat saya. Mulai Pak RT, Pak RW, jadi kan anggota semua. biar persyaratannya mudah. Betul. Terus setelah itu jalan sampai berapa tahun sampean pakai produk itu? Dengan satu produk lele itu. 2017 itu saya kenalkan teman sih dengan Bicraft. Oke, Bicraft. Saya itu namanya ekonomi kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Ya, kebetulan saat itu ada event atau program mereka namanya FSI, Food Startup Indonesia. Nah, saya diminta daftar. Saya kan nggak punya PISDEK, nggak punya apa, diminta daftar dan buat presentasi sebisanya yang mengenai lele ini. Singkat ceritanya, alhamdulillah lolos. Kemudian kita di mentoring di Bali selama seminggu. Nah, kemudian di sana apa yang saya peroleh selama ini dari dinas koperasi, dinas UKM, dari dari pemerintah, kota dan provinsi, ternyata berbeda dengan yang saya terima di Bicraft, terutama di mindset. Nah, itu berbeda. Kalau di dinas itu kan kita selalu diharapkan kerjasama dengan KUR, dengan bank, dengan perbankan. Kalau di Bicraft kita mereka memastikan kita bahwa permodalan ada namanya akses permodalan non perbankan. Jadi yang tanpa bunga itu ada. Berarti sampean bisa dikatakan sekarang punya pengalaman untuk bagaimana teman-teman yang mau buat startup wirausaha asal punya produk itu sampean bisa bantu ya untuk akses pengadaan modal non perbankan di mana mereka tidak usah bayar bunga gitu kan. Terus bisa dikatakan lunak gitu ya. Bisa berarti ada pengalaman ya? Pengalaman saya sih waktu itu sih saya kan nggak ke perbankan, saya diminta kolaborasi. Asalkan kita punya produk yang punya value-nya itu besar, punya market besar. Kebetulan awalnya produk saya abon, kemudian di sana disuruh ganti. Kenapa diganti? Ini abon ini prospeknya kalau buat industri sulit karena saya abonnya kan abon lele, bukan abon sapi, bukan abon ayam, tapi abon lele. Yang mayoritas orang-orang itu nggak suka dia
mohon maaf karena ya pakannya kotor, hidupnya ya kotor-kotor tuh, jadi marketnya kecil. Bisa diminta ganti dulu ke keripik buah. Waktu itu saya milih keripik pisang. Keripik pisang yang berbeda bahan bakunya, Nah, beda bentuk, jadi rasanya. jadi saya tambahkan akhirnya sampean itu berubah dari lele kemudian diminta untuk berubah produk jadi ke buah, keripik buah, terutama pisang. Terus saya nanya lagi, lelenya masih jalan atau sekarang sudah berakhir juga? Sudah berakhir. Oh, berakhir. Oke. Berarti yang mengasih ide supaya pindah ke keripik buah terutama pisang itu ide sampean sendiri apa masukan dari pihak Bikraf? Kalau Bigger cuma mereka tanya, usahanya boleh itu ganti aja, ini nggak prospek. Kamu punya ide apa lagi selain lele? Saya itu saja. Beliau jawab jangan keripik buah. Kalau keripik buah, tapi yang non musim, yang tiap musim tumbuh, itu buah apa? Saya jawab pisang. Ya oke, kamu bisa buat pisang, tapi yang beda rasa, beda bentuk, beda bahan baku. Ya beda dengan yang selama ini keripik pisang ada. Itu yang akhirnya kita coba-coba, akhirnya nemu keripik pisang itu. Dan yang saya tahu sampean keripik pisangnya adalah keripik pisang apa ya bahasa Indonesianya ya? Keripik pisang anu ya, pisang ya? Rambak pisang. Sekarang banyak orang nyebutnya itu rambak pisang. Ya, paham, rambak pisang. Kalau anu itu pisangnya dari pisang apa kelodok ya? Jambu biji. Apa pisang biji ya? Iya, pisang biji. Ya, pisang biji. Ya, bisa beda nama. Dan pisang ini memang sebenarnya rasanya manis, tapi sering cuman digunakan pada saat mentah dan itu cuman buat campuran rujak. Buat makanan ya. Terus kalau lagi itu cuman makanan hewan. Tapi sampean matangkan, terus kemudian di riset dan di development, di R&D, kemudian jadi pisang yang manis dan bentuknya nggak harus tipis ya. Keripiknya itu sejempol-jempol gitu besarnya. Ya, dan saya seneng enak soalnya. Terus kemudian setelah menemukan pisang itu, awalnya kesulitannya apa? Kan soalnya pisangnya kan anti mainstream, pisang yang nggak biasa dipakai keripik pisang. Awalnya ya yang sulit ya jualnya. Oh gitu ya. Kalau riset buat produknya berapa bulan? Saat itu sih ya semua pisang kita coba, semua jenis pisang. Tapi yang menurut kita itu rasanya yang enak ya jenis pisang tadi itu, pisang biji, pisang Pro Jawa itu. Nah, kemudian setelah dapat hasilnya, kan jadi kendala lagi di penghitungan harganya. Ketinggian. Nah, setelah dihitung, ya HPP-nya itu ketahuannya itu mahal banget. Harganya itu 2-3 kali harga keripik pisang yang biasa tipis-tipis itu, slice itu. Ya karena kan gede-gede, Mas. Iya. Biasa itu kan bahan bakunya sebenarnya murah, tapi prosesnya ini yang membuat mahal. Karena prosesnya di vacuum frying, bukan digoreng biasa, bukan dijemur gitu kan. Jadi memang terus pembersihannya kan betul, pembersihan biji makan waktu ya. Ya. Jadi kita banyak tenaga kerja. Akhirnya sampean punya produk, tapi produknya kendalanya saat itu di pemasaran. Kenapa kok di pemasaran? Karena memang nggak bisa dijual murah gitu kan? Iya. Nah, ngatasinya pertama gimana sampean? Begitu sampean nerima kenyataan bahwa produk ini sebenarnya inovatif,
Cuman nggak bisa dijual murah karena memang HPP-nya tinggi. Padahal cuman sekedar pisang kan gitu ya. Sampean ngatasinya Ya. gimana? Kebetulan satu kan kita di mentoring di Bcraft, diajari beberapa pola untuk sales produknya itu macam-macam. Jadi target juga bermacam-macam. Itu kita sesuaikan dengan produk saya. Saya sama mentor saya itu nggak boleh jual, sementara ini nggak boleh jual pakai brand karena saya nggak punya duit dan saya nggak boleh pinjam dulu, tadi ya apa adanya. Saya diminta kolaborasi saat itu. Saya menghubungi saudara saya atau paman saya, kita kolaborasi. Beliau yang saya fokuskan di produksi, saya yang di pemasaran. Dan di pemasarannya saya juga nggak jual pakai brand saya saat itu, saya pakai jual balpian. Yang inspirasi sampean untuk nggak angkuh harus pakai merek siapa? Ya sampean nih. Ya prinsipnya gampang Mas Zai. Sebenarnya prinsipnya gampang karena sebenarnya orang buat produk itu kan intinya kan golek duit. Iya. Kudu golek kerjaan. Lek sampean mek golek kerjaan, sampean nang ngarep omaki kono kali sampean kuras iku kerjaan tapi kan wong bayar. Iya. ya kalau sampean inget dulu kan aku jelasno nang sampean kan kesuwen jelasno. Ya apa caranya dalam waktu singkat kita bisa jual dalam jumlah banyak kan gitu. Iya. Ya caranya ya gitu, ya dijual pisangnya, mereknya terserah apa, kok merek opo ae urusanmu. Sampai akhirnya jadi rambak pisang apa itu kan sambungannya dari Semais Food itu. Ya lepas apapun yang penting kan intinya orang itu kan jualan tuh kan cari uang bukan cari kerjaan. Intinya prinsipnya itu aja dan yang saya inspirasikan ke sampean kan saya bukan ngajari, saya kasih papan tulis terus saya kayak Pak Guru gitu kan, enggak. Sambil jalan sampean biar muter sendiri. Terus saat itu kan lek tak eling-eling mana yo. Jadi kaget juga saya sempat di sebuah warung rambak pisang kok kayak Bang Zai iki tapi kok jenenge rambak pisang. Akhirnya aku ketawa, oh ya wis berarti dia sudah melakukannya gitu. Ya ini tahu ya, akhirnya sekarang kan enak cuman fokus di produksi, orang sudah rebutan beli kan gitu, intinya kan itu aja. Iya. Terus ceritanya yang masuk Indomaret itu gimana? Kalau di Indomaret itu kan setelah ikut backup kan saya nggak supli lagi. Saya nggak supli di Indomaret ya karena mereka inisiasi sama dengan toko oleh-oleh. Lah iya. Saya fokusnya kan kebanyakan orang kan gini loh, maksud saya gini, sampean biar cerita itu. Kan sampean selama ini kan merasa pas kenal sampean kan produkku ini wis mlebu Indomaret kan gitu kan. Kan saya cuma ngomong tapi terus duwe piro kan saya gitu. Jadi kalau buat saya itu sudah, saya nggak pernah kaget mau masuk Indomaret, mau masuk rumah apa namanya toko oleh-oleh atau apapun, sebenarnya sampean kan diutang. Intinya kan diutang, sedangkan sampean semua produk kan nggak ada yang utang, beli cash. Ya kan nggak masuk akal ketika orang itu apa namanya utang duit, gini ya dibalik, utang duit, jualnya belinya bahan baku cash, terus kemudian dijual lagi, diutang lagi. Satu kan pertama dia akan mati, nggak akan lama akan mati. Terus kedua
bahan baku itu cash, kemudian dibeli dengan tempo. Bahkan temponya kadang kan nggak sehat, berbulan-bulan. Sehingga kan ya lama-lama meskipun omsetnya bagus, tapi kan itu membunuh kan gitu. Ya mungkin itu yang bisa di-share sama teman-teman bahwa bisnis itu seringkali kalah sama gengsi. Dan sampean kan dulu kayak gitu. Dengan bangganya produkku masuk Indomaret, padahal sampean hasil yang digoroy ambil Indomaret. Duit sampean kan sama dengan kayak ngutangi Indomaret kan. Jadi ada bangsa ngutangi Indomaret kan gitu. Iya, Lah kan nggak lucu. Masa ono uang susah apa ngutangi perusahaan gede kan nggak lucu. Dan hal-hal seperti itu kan terjadi di mana banyak kita itu mati itu bukan karena nggak punya produk bagus, mati bukan karena nggak bisa jualan, tapi mati karena salah strategi atau kalah strategi sama yang besar kan gitu. Terus terakhir yang sekarang terus ceritanya dari setelah menarik diri dari Indomaret terus kemudian kenal Dua Kelinci, gimana ceritanya? Itu tahun 2018. Saya ikut event namanya Sial Interfood di Jakarta. Ini kan event Asia Pasifik mengenai makanan. Nah, di Craft diminta untuk ikut event tersebut setelah melalui kurasi. Nah, di sana itu banyak buyer dari dalam negeri dan luar negeri yang mencari produk yang bisa dikerjasamakan. Alhamdulillah saya dapat saat itu kurang lebih 8 calon buyer. Ya, di antaranya sih ya Dua Kelinci, Cinema 21, ada Siantar Top, ada Garuda Food, ada Oka Bintu Group kalau nggak salah. Itu banyak. Yang nyangkut Dua Kelinci ya? Semuanya minat. Oh, semuanya minat. Ya, semuanya tawaran, tapi saya kan terbatas juga kapasitas produksi juga terbatas. Bahan bakunya juga terbatas ya. Terbatas. Nah, dari mereka saya lihat mana yang memberi penawaran serius dan yang lebih menguntungkan saya gitu. Pertama yang membantu mengupgrade saya, baik secara manajemen, baik secara produksi dan juga pembayarannya lebih enak gitu. Ternyata yang paling enak, paling enak ternyata Dua Kelinci. Ya, karena mereka membantu meng-up saya dari bawah. Dari waktu mesin kecil, sekarang mesinnya kita ada 6. Jadi kita nggak ada karyawan, sekarang punya 30 karyawan. Mereka ngajari kita, mereka tiap bulan ke tempat kita ngasih perhatian. Sekarang karyawan berapa? 30? Iya. Wah, itu gawat lah. Gawat. Keren. Tapi itu kan kita kan kolaborasi. Jadi 30 itu sebetulnya kan bukan saya. Nggak apa-apa. Saya nggak punya modal. Nggak apa-apa. Saya kolaborasi kan paman. Nggak apa-apa. Tapi kan jadi paman yang iya siapapun lah. Mau setan kamu minta tolong orang urusan. Yang penting kenyataannya kamu sekarang punya 30 karyawan yang mereka itu bekerja atas kinerjamu kan gitu. Santai aja. Wah, terus sudah punya mobil box itu kayak buat ngirim-ngirim itu. Alhamdulillah sudah. Waduh. Hebat. Padahal dulu kan kita gembel bareng ya. Sekarang kamu sudah punya mobil LX7, XL7. Itu mobil sukaanku, tapi ternyata kamu duluan yang beli. Terus mobil box sudah punya, hebat. Terus
istri yang tadinya jadi TKW pulang, terus Udah bulan. terus nambah anak satu perempuan kan, yo alhamdulillah. Berarti kan anak 4 sekarang kan? Iya. Ya, empat anak dari satu istri. Ya, Gak berani itu ya. oh ya jangan Mas, jangan nambah istri. Ojo wis, karena istrimu satu sudah tersiksa hidupnya, jangan ya. Tips-tipsnya sampean bisa kemudian berubah drastis seperti sekarang ini. Saya lihat sampean sekarang kan sudah kayak Pak Ustadz gini, berubah drastis itu gimana ceritanya? Soalnya dua hal yang saya pertanyakan pertama sama sampean, istri sampean di mana? Jadi TKW Pak, lo gak kumpul sama istri? Enggak, astagfirullahaladzim. Berarti kamu dolimi istrimu yang kamu suruh cari makan. Itu satu. Kedua, sholat? Enggak Pak, ya kan gitu. Itu ada pertanyaan, dulu mimpi apa? Karena biasanya di balik orang sukses ada mimpi. Wah, mimpimu apa dulu Mas? Dulu sih gak punya mimpi. Sekarang saya punya mimpi. Apa mimpinya sekarang? Mimpi saya sekarang sih ya, punya perusahaan yang besar lah. Bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Kak, kalau aku ceritain simpelnya, dulu Bangsa itu nggak punya mimpi, terus kemudian tak buatkan mimpinya gimana istrinya cepat pulang. Alhamdulillah keturutan. Terus karena mimpi pertamanya istrinya sudah pulang, sekarang sudah punya mimpi lagi, yaitu pengen punya perusahaan besar. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi semoga Allah dengar dan insya Allah sampai layak kalau punya perusahaan besar, insya Allah amanah, dan insya Allah makin banyak orang itu yang akan terbantukan mendapatkan pekerjaan. Balik lagi soal mimpi, sebenarnya mimpi itu sebenarnya nggak muluk-muluk. Kalau memang orang pengen ingin merubah nasib itu sebenarnya nggak muluk-muluk. Bangsa ini mimpinya dulu gimana caranya istri cepat pulang, kan gitu aja. Saya juga di awal dulu ya mimpinya bukan yang punya produk daur ulang yang mewah atau keren atau apa gitu kan. Saat itu cuman mimpinya satu, gimana caranya botol plastik itu digunting-gunting bisa buat makan dan nggak kurus badan saya karena lapar. Itu aja intinya kan, mimpinya nggak usah digede-gede kayak orang sekarang. Karena mimpi gede itu sama dengan angan-angan gede, tapi nggak diimbangi sama kerja ya malah bikin gila ya Bang Zaya. Dan Bang Zaya keren sekali. Pada saat ada pertanyaan bingung mau memulai dari mana, kuncinya satu, balik sholat, terus kemudian apa? Kamu tak suruh apa? Sholat, terus kemudian habis sholat, terus tak suruh minta maaf sama siapa, kamu inget gak? Pada saat kamu bingung saya mau mulai dari mana Pak? Itu. Ya bersama Tuhan kita serbu dari langit kan, ngomong gitu aku. Iya. Ingat gak apa? Ingat. Tak suruh apa? Ya minta maaf sama istri sama orang tua. Iya udah itu aja nih intinya. Ya berdamai dengan kesalahan masa lalu, berdamai dengan orang-orang paling dekat dengan kita, itu cara paling keren untuk memulai kita jadi orang besar, jadi orang besar dan benar. Bangsa ini contoh tidak hanya jadi orang besar tapi jadi orang benar. Kalau sekedar besar dan nggak benar banyak di Indonesia ini. Jadi semakin besar juga colongannya, semakin besar juga rasa teganya sama orang. Jadi Bangsa ini buat saya adalah orang besar, tidak hanya besar tapi juga orang benar. Karena ngawali hidupnya, ngawali untuk kembali mendapatkan suksesnya itu keren sekali. Karena beliau ini
hanya berawal dari penjaga kolam pancing lele, kemudian sekarang bisa punya perusahaan sendiri, dan perusahaannya dan produknya sekarang bisa ekspor sampai ke luar negeri, dan kemudian minimal mandiri, punya keluarga yang mandiri, dan insya Allah nanti punya anak-anak yang mandiri yang nggak kerja sama orang ya bro ya. Ya, ya, sudah saya ajari jualan juga. Lebih baik jadi pemulung nak daripada harus minta kerjaan sama orang. Ini tiap pameran saya mau ikut ya. Udah yang kecil itu udah apa? Yang dulu mesti ikut kamu itu udah pinter, kalau ikut pameran mesti ikut jualan, bantuin. Iya, yang pertama tuh jualan. Terus ke depan progresmu pengennya gimana? Ada progres baru, produk baru kah, atau punya strategi baru atau gimana ke depan? Ya, insya Allah tahun depan sih Pak. Itu Pak, kita mulai munculkan brand kita lagi. Oh, setelah ngilang brand muncul lagi ya? Ya, jelas setelah kita punya modal. Ini kan kita lagi ngumpulin modal. Jadi tanpa modal yang tanpa hutang gitu. Oh, sip. Ya memang nggak boleh modal pakai utang itu, karena kalau utang itu, apalagi utang yang berbunga itu, bunga itu bayarnya fix pasti, sedangkan orang bisnis itu kan nggak pasti. Yeah. Dan sesuatu yang pasti itu akan menggerogoti sesuatu yang pasti, itu sudah bisa dipastikan, Jadi terus produknya nggak pengen punya produk lagi, diferensiasi produk atau apa? Ada Pak. Apa? Ini sama di pisang sih, cuma beda konsepnya aja, tetap di pisang. Jadi nanti ya, kalau dua kelinci main kacang, kamu nanti main pisang ya? Iya. Iya. Aku itu malah pengen loh, pengennya pisang sale itu kan mesti ceper-ceper, mesti nggak enak. Aku itu pengen pisang kayak pisang sale, tapi rasanya kayak pisang goreng, tapi bisa dimakan kapan aja. Iya Pak. Itu keren sebenarnya. Rasanya kayak makan pisang goreng, tapi nggak harus berminyak-minyak, nggak harus garing gitu kan, keren. Nggak apa-apa, keren itu, nggak apa-apa, itu realita di lapangan, nggak apa-apa. Kalau perlu kamu tunjukin, waliin, tunjukin buat hiburan, nggak apa-apa. Di rumahku Pak. Nggak apa-apa buat hiburan. Itu di depan rumah. Iya. Asik gitu. Ada hiburan lewat. Hai, namamu siapa? Belum pernah ketemu aku kamu. Ayo, namamu siapa? Aku belum pernah ketemu kamu. Namanya siapa, Bang? Bila. Namanya Bila. Bila. Iya, nggak pernah ketemu loh. Hai. Dadah. Dadah. Ya, ini kalau istrimu tetap jadi TKW dan nggak pulang, ya arekku ora ono.
Coba. Itu Mas Bala. Nggak apa-apa. Bro. Produkmu sekarang kalau boleh tahu dan ekspor kemana aja? Sama Dua Kelinci gabung mereka ekspor kemana aja? Korea, Australia, Mm-mm. Taiwan, Malaysia, Brunei, Filipina. Oh gitu ya, Asia Tenggara semua ya mereka ya? Iya, Hmm. Pasifik Pak, ada di Australia juga. Oke, keren. Jadi produkmu sampai ke Australia, Asia Pasifik ya. Terus Iya. sekarang tantangannya di pandemi ini gimana menurut kamu sekarang? Ya, alhamdulillah. Tapi asiknya gini, makin pandemi orang bingung corona, kamu malah beli mobil.